قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ahmad, Al-Hakim, dan kawan-kawan meriwayatkan tentang 4 wanita penghuni syurga yang menjadi teladan abadi bagi setiap insan, utamanya bagi perempuan. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW membuat 4 garis seraya berkata, "Tahukah kalian apa ini?" Para sahabat berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Nabi SAW bersabda, wanita penghuni syurga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Allah meridai semuanya. Beberapa hadis menggunakan termasuk hadis Afhalul Nisa Al-Alamin, Afhalul Nisa Ahli Al-Jannah, Sayyidati Nisa, Hasbuka min Nisa Al-Alami. Semua yang dimaksud adalah 4 wanita tersebut, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, serta Asia binti Muzahim. Pertanyaan kemudian, kenapa hanya 4 wanita saja yang disebutkan dalam hadis? Apakah tidak ada wanita lain yang setara dengan mereka? Lalu atas dasar apa 4 wanita tersebut mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah? Berdasarkan hadis memang hanya 4 wanita yang disebutkan, yang menunjukkan bahwa kualitas pengorbanannya berbeda dengan yang lain. Kedudukan yang mereka dapat bukan tanpa usaha pengorbanan, tetapi penuh dengan usaha dan perjuangan. Saya ingin membatasi pembahasan khusus Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Nabi SAW. Khadijah bin Khuwailid, istri pertama Nabi SAW, adalah wanita suci yang menjaga kehormatannya di masa jahiliyah. Ia tidak ikut larut dengan kebinasaan jahiliyah pada masanya. Padahal, kesempatan terbuka lebar baginya, apalagi dia adalah seorang wanita yang kaya raya pada masanya. Bisnisnya skala internasional. Sebelum menikah dengan Nabi SAW, ia pernah mempercayakan bisnisnya kepada Nabi SAW. Dari situ ia dikenal dengan Nabi SAW dan akhirnya keduanya menikah. Menurut sejarah umum, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 25 tahun. Sementara Sayyidah Khadijah Al-Kubra berusia 40 tahun. Ia seorang janda. Khadijah tidak pernah dipoligami oleh Nabi Muhammad. Beliau baru melakukan poligami setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Dalam sejarah, meninggalnya Sayyidah Khadijah dikenal sebagai tahun duka cita atau Amul Husni. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa Sayyidah Khadijah pernah berkata kepada Nabi SAW, "Engkau masih terus menyebut nama perempuan tua itu, padahal Allah telah memberikan ganti yang lebih baik." Nabi Muhammad SAW berkata, "Demi Allah, tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan Khadijah karena 4 hal tersebut. 1. Ia mempercayaiku ketika manusia menentangku." Dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah melalui 2 cara.
Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan kurang lebih 3 tahun. Lalu yang kedua secara terang-terangan hingga Nabi wafat. Kedua cara dakwah Nabi SAW selama di Mekah, istrinya selalu mendukungnya. Ia mempercayai betul apa yang disampaikan oleh suaminya dan tidak ada niat sedikit pun untuk menjauh dari Nabi SAW. Saat kaum kafir Quraisy menentang, menganggapnya gila, menjauhinya, justru istrinya mendukung dakwanya. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Paman Nabi SAW yaitu Abu Lahab adalah penentang dakwah Nabi SAW yang paling gigih. Ia berbeda dengan saudaranya yaitu Abu Thalib, justru mendukung dakwah keponakannya tersebut. Khadijah selalu membenarkan dan berjuang bersama dengan Nabi SAW. Dia memberikan hartanya untukku ketika orang lain mengharamkan hartanya. Salah satu puncak penentangan dan penderitaan Nabi SAW yang beliau hadapi adalah ketika kafir Quraisy bersekongkol untuk membaikot Nabi secara ekonomi. Tidak ada yang boleh melakukan transaksi dengan beliau. Khadijah adalah orang kaya, tetapi setelah menikah dengan Nabi SAW, ia memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah suaminya. Saat diasingkan selama 3 tahun oleh kafir Quraisy, Khadijah pun turut serta dalam pengasingan itu. Segala bentuk penderitaan ia alami demi menyertai suaminya. Allah memberiku keturunan melalui Khadijah ketika istri-istriku yang lain tidak sanggup memberikannya. Selain dari istrinya Khadijah, tak ada yang memberikan anak. Dialah yang melahirkan Fatimah Az-Zahra, dan dari Fatimah Az-Zahra lah melahirkan 2 pemuda ahli syurga, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Walau dia seorang janda tua sebagaimana yang digambarkan oleh sejarah pada umumnya, namun dialah satu-satunya yang memberikan keturunan. Istrinya Aisyah yang dinikahi sebagai seorang gadis dalam catatan sejarah tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dirinya, harta, pengorbanan dan segala yang ia miliki, ia persembahkan untuk suami tercintanya, yaitu Rasulullah SAW. Bahkan sebelum meninggal, ia meneteskan air mata, meminta maaf kepada suaminya karena merasa belum berbakti kepada Rasulullah SAW. Jadi, istri yang begitu dicintai Rasulullah SAW adalah Khadijah binti Khuwailid. Sepeninggalannya, ia masih sering menyebut nama istrinya sehingga membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Dalam riwayat lain, seorang wanita datang dan Nabi SAW menghamparkan surbannya untuk menghormati wanita tua itu. Saat ia pulang, Sayyidah Aisyah bertanya, "Siapakah itu ya Rasulullah, engkau begitu menghormatinya?" Nabi SAW menjawab, "Itu teman Khadijah. Dulu Khadijah begitu menghormatinya, karena itu saya pun menghormatinya sebagaimana Khadijah menghormatinya." Salah satu cara membalas kebaikan orang yang mendahului kita adalah meneruskan hal-hal yang baik yang pernah ia lakukan. Ibarat seorang anak, sekiranya baru menyadari kebaikan orang tuanya setelah meninggal, maka ia masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tuanya dengan meneruskan kebaikan yang selalu dilakukan oleh mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Khadijah adalah manusia yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat yang lain kafir kepadanya. Dan Sayyidah Aisyah juga termasuk salah satu dari 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah muncul rasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau terus-terusan memuji wanita tua itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantinya dengan wanita yang lebih baik darinya." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah istriku dengan wanita yang lain." Lalu Rasulullah memberikan jawaban kepada Sayyidah Aisyah yang tidak bisa dilakukannya selain hanya dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Yang pertama yaitu, Khadijah adalah wanita beriman yang pertama saat masyarakat yang lainnya kafir. Lalu yang kedua adalah Sayyidah Khadijah adalah wanita yang membenarkan aku dikala orang-orang telah mendustakan aku. Lalu yang ketiga, Sayyidah Khadijah adalah rela memberikan hartanya dan jiwanya untukku. Dan yang terakhir adalah Sayyidah Khadijah. Dari Sayyidah Khadijah lah Allah memberikan keturunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Sayyidah Khadijah ataupun Sayyidah Aisyah sama-sama istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.